Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan saya Siti Umayyatul Khaironur dalam pembelajaran fisika yang kali ini saya akan membahas tentang efek fotolistrik. Video ini saya persembahkan untuk memenuhi tugas UAS Fisika Modern oleh Ibu dosen Rifati Dina Handayani selaku dosen mata kuliah Fisika Modern. Untuk teman-teman dan adik-adik semua, selamat menikmati dan semoga bermanfaat. Oke, langsung saja. Dalam fisika sekolah, siswa diwajibkan memenuhi KI dan KD dalam bab gelombang elektromagnetik. Salah satunya adalah mampu memahami konsep efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tahukah kalian pada mesin fotokopi dan mesin hitung ini keduanya memiliki konsep efek fotolistrik loh. Kok bisa? Apa sih itu sebenarnya efek fotolistrik? Oke, langsung saja. Konsep dasar efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah lepasnya elektron dari logam akibat logam dikenai cahaya dengan frekuensi tertentu. Nah, sejarah dari efek fotolistrik ini awalnya ditemukan oleh Heinrich Hertz pada 1887. Namun ternyata Hertz gagal menjelaskan tentang sifat-sifat yang terjadi pada efek fotolistrik menggunakan teori cahaya sebagai gelombang. Pada teori cahaya sebagai gelombang, energi kinetik elektron akan bertambah jika intensitasnya dinaikkan. Tetapi pada kenyataannya, energi kinetik elektron itu akan bertambah jika frekuensi cahaya yang digunakan akan bertambah. Dan pada akhirnya, pada tahun 1905, Einstein menjelaskan secara teoritis mengenai efek fotolistrik menggunakan teori kuantum Planck tentang paket-paket energi. Wah, seperti itu ya Einstein. Nah, teori kuantum mampu menjelaskan peristiwa ini karena menurut teori kuantum bahwa foton memiliki energi yang sama yaitu sebesar Hf hingga menaikkan intensitas foton berarti akan menambah banyaknya foton, tidak menambah energi foton selama frekuensi foton tetap. Agar dapat memahami efek fotolistrik secara rinci, sebaiknya kalian untuk melihat ilustrasi berikut. Baik, coba perhatikan ilustrasi berikut. Cahaya dengan frekuensi lebih besar ditembakkan pada emiter. Cahaya dalam kondisi ini dianggap sebagai partikel atau dikenal sebagai foton. Nah, setiap elektron menyerap energi dari foton sehingga energi elektron melebihi energi atom logam. Akibatnya elektron mampu untuk melepaskan diri dari ikatan logam. Nah, dapat kita lihat ya, bergerak melepaskan diri seperti itu. Nah, lalu energi sisa yang dimiliki elektron kemudian digunakan untuk bergerak dari emiter ke kolektor atau biasa dikenal dengan energi kinetik elektron. Nah, elektron yang berpindah dari emiter ke kolektor berperan menjadikan rangkaian yang awalnya terbuka menjadi tertutup sehingga timbullah arus. Nah, dalam ilustrasi tadi dapat disimpulkan bahwa setiap cahaya atau foton yang berinteraksi dengan satu elektron akan mengerahkan seluruh energinya kepada elektron, sehingga elektron bergerak dan terjadilah efek dari fotolistrik, yaitu peristiwa yang menunjukkan lepasnya elektron dari permukaan logam karena disinari cahaya tertentu. Kenapa saya bilang cahaya tertentu? Karena ada syarat terjadinya efek fotolistrik. Syaratnya yaitu
Pada saat frekuensi foton melebihi frekuensi ambang dari logam, maka elektron akan bisa lepas. Lebih jelasnya kita menggunakan grafik ya. Di sini ada grafik F0. Apa itu F0? Frekuensi ambang. Nah, ini namanya W0 atau fungsi kerja. Dan ini adalah energi kinetik. Dan ini kita sebut dengan F. Dan ini adalah energi kinetik maksimum. Pada saat frekuensinya siapa tadi ini? Frekuensinya foton. Ini melebihi dari frekuensi ambang, maka elektron yang diilustrasikan tadi akan lepas. Jadi, syarat elektron lepas yaitu yang pertama adalah frekuensi harus lebih besar dari frekuensi ambang. Sehingga kalau sama dengan frekuensi ambang, maka apa yang terjadi? Maka elektron tidak akan lepas. Selanjutnya, grafik ini juga bercerita kalau kita mengubah F cahaya atau F foton tadi menjadi lebih kuat, maka apa yang akan terjadi pada elektron? Apakah elektronnya akan bertambah banyak atau elektronnya bertambah cepat? Jawabannya, ketika kita mengubah F cahaya, F foton tadi menjadi lebih besar, maka akibatnya energi cahaya yang diberikan kepada elektron akan semakin besar. Berarti kalau energi cahaya yang diberikan semakin besar, maka elektron akan mempunyai sisa energi yang sangat besar. Dengan kata lain, elektron akan memiliki energi kinetik yang sangat besar kalau F-nya dinaikkan. Terus akibatnya akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi kecepatan elektron. Sehingga dapat dituliskan seperti ini, ketika frekuensi foton dinaikkan, maka kecepatannya juga akan lebih cepat. Jadi perlu diingat hal ini, ketika kita menambah frekuensi foton, tidak mempengaruhi jumlah elektron. Kenapa? Karena telah dijelaskan tadi, satu foton atau satu cahaya akan memberikan semua energinya kepada satu elektron saja. Seperti itu. Oke, langsung saja. Selanjutnya adalah persamaan efek fotolistrik. Pada persamaan efek fotolistrik ini, sebenarnya yang paling penting pada materinya adalah ini. Ketika energi kinetik elektron adalah energi foton dikurangi dengan energi ambang logam. Oke, selanjutnya. Contoh soal. Cermati gambar percobaan penyinaran suatu lempeng logam dengan cahaya berikut. Ini kita gambarkan. Jika fungsi kerja logam adalah 2,1 elektrovolt dan cahaya yang disinari memiliki panjang gelombang 2500 Armstrong dengan konstanta Planck 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule second dan 1 elektron volt sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 Joule. Tentukan A. Energi ambang logam dalam suatu satuan Joule. B. Frekuensi ambang. C. Panjang gelombang maksimum yang diperlukan untuk melepas elektron dari logam. D. Panjang gelombang dari cahaya yang disinarkan dalam meter. E. Frekuensi dari cahaya yang disinarkan dalam Hertz. F. Energi foton cahaya yang disinarkan. Dan yang terakhir, energi kinetik dari elektron yang lepas dari logam. Mari kita bahas satu persatu ya. Dalam peristiwa ini, logam di dalamnya terdapat elektron-elektron disinari oleh cahaya yang memiliki energi E. Jika energi cahaya ini cukup besar, maka energi ini akan dapat melepaskan elektron dari logam, dengan syarat energi cahayanya lebih besar dari energi ambang bahan.
Elektron yang lepas dari logam atau istilahnya fotoelektron akan bergerak dan memiliki energi kinetik sebesar EK. Hubungan energi cahaya yang disinarkan E, energi ambang bahan W0 dan energi kinetik fotoelektron EK adalah E sama dengan W0 ditambah dengan energi kinetik dan HF sama dengan HF0 ditambah energi kinetik. Bahasanya untuk energi ambang logam dalam satuan joule dapat kita selesaikan dengan 2,1 dikali ini tadi satuannya 1,6 kali 10 pangkat minus 9 joule. Hasilnya sebagai berikut 3,36 dikali 10 pangkat minus 19 joule. Yang B, kita akan mencari frekuensi ambang dengan persamaan W0 ditambah HF0 dan dihasilkan F0-nya 0,51 dikali 10 pangkat min 15 ya, ini seharusnya. Dan yang C, panjang gelombang maksimum yang diperlukan untuk melepas elektron dari logam. Dengan lambda maksimum di akhir kita didapatkan 5,88 dikali 10 pangkat min 7 meter. Lalu panjang gelombang dari cahaya yang disinarkan dalam meter kita dapat dihasilkan 2,5 dikali 10 pangkat min 7 meter. Lalu frekuensi dari cahaya yang disinarkan dalam Hertz yaitu 1,2 kali 10 pangkat 15 Hz. Energi cahaya yang disinarkan yaitu dihasilkan 7,92 dikali 10 pangkat minus 9 joule. Dan yang terakhir energi kinetik sebesar 4,56 dikali 10 pangkat minus 19 joule. Nah, ini sebenarnya cukup mudah ya, karena persamaannya juga sudah diketahui dari rumus-rumus yang telah ada. Nah, untuk kesimpulan dari apa yang telah kita bahas dari awal sampai akhir tadi, yang pertama yaitu energi gelombang cahaya bersifat diskrit atau biasa kita sebut dengan foton. Yang kedua, besarnya frekuensi foton mempengaruhi energi kinetik dan kecepatan elektron. Yang ketiga, intensitas tidak mempengaruhi besarnya energi kinetik dari elektron, tetapi mempengaruhi seberapa banyak elektron yang akan terlepas dari logam tersebut. Nah, jadi pemanfaatan efek fotolistrik ini dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa sombong ya mungkin kalau kita sudah mempelajari efek fotolistrik, ya kan? Jadi kalau kita lihat mesin fotokopi itu, ini merupakan hasil dari pemanfaatan efek fotolistrik. Yang cara kerja mesin fotokopi, lampu ekspos menghasilkan cahaya terang untuk menyinari dokumen dan akan dipantulkan lewat lensa dengan sensor CCD. Setelah itu, lensa akan mengarahkan ke bagian silinder fotosensitif yang akan menjadikan elektron-elektron muncul. Toner yang bermuatan negatif akan ditarik oleh ion-ion positif yang berada pada silinder. Selanjutnya, kertas akan dilewatkan melalui dua buah rol panas yang saling bertekanan yang akan melelehkan toner dan menempel erat pada kertas. Nah, selanjutnya drum akan berputar lalu kertas siap digunakan. Yang kedua yaitu pada kalkulator. Kalkulator ini menggunakan energi cahaya untuk menghasilkan listrik. Sel fotolistrik mengubah energi cahaya menjadi energi listrik yang menjadi sumber energi untuk kalkulator. Oke, jadi seperti itu pemanfaatan efek fotolistrik. Bagaimana? Apakah sudah paham atau hampa? Untuk lebih jelasnya mungkin boleh ditanyakan atau bolehlah ya kalau tanya-tanya. Jika kurang paham, boleh email saya di contact me on umayyatulkhairah@gmail.com atau ini adalah kontak pribadi WhatsApp saya. Boleh menanyakan
tentang materi efek fotolistrik. Nah, terima kasih adik-adik semua, terima kasih teman-temanku juga yang telah mendukung video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.